Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatun Nimah dari jurusan Psikologi Islam kelas B. Di sini saya akan menjawab materi soal final test dari mata kuliah pengantar filsafat. Yang pertama, apa yang kalian pahami dari filsafat? Apa saja ciri dan kajian filsafat? Berikan contohnya. Jawab, filsafat merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat tidak mempersoalkan tentang gejala-gejala atau fenomena, tetapi mencari hakikat dari suatu gejala atau fenomena secara etimologis. Kata filsafat berasal dari beberapa bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani. Pada bahasa Arab, kata filsafat dikenal dengan istilah falsafah. Dalam bahasa Inggris, filsafat dikenal dengan istilah filosofi. Dari bahasa Yunani yang lebih dikenal dengan nama filosofia. Filos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, sehingga kesimpulannya filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Kajian filsafat membahas 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contohnya, apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif? Kemudian nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikan contohnya. Jawab, ontologi merupakan ilmu membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata, antara lain membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Contohnya, sebuah boneka atau benda kesayangan kita semasa kecil. Kita pasti sangat menyayangi boneka dan benda kesayangan kita itu. Tetapi dalam masa semakin kita dewasa, maka semakin banyak kesibukan yang akan kita jalani, sehingga kadang terlupa untuk bermain bersama seperti dulu, sampai terlupa di mana keberadaan boneka dan benda kesayangan kita itu. Kemudian, setelah beberapa selang waktu saat kita menemukannya kembali, walau boneka itu sudah terlihat sangat kusam dan barang kesayangan kita itu sudah rusak, kita tetaplah memanggilnya dengan sebutan barang yang kita sayang. Epistemologi merupakan berarti kata, pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Epistemologi berfungsi sebagai suatu landasan manusia dalam bertindak di kehidupan sehari-hari untuk mengetahui kebenaran pengetahuan dan membantu pengembangan pemikiran dalam mengatasi masalah, untuk mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab dan akibat lain sebagainya. Contohnya pintu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki sebuah pemikiran untuk beranggapan bahwa itu benar-benar pintu. Awal mulanya, kita tentu memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang pintu melalui panca indera. Kemudian setelah itu kita melakukan analisa yang dilakukan oleh akal. Selanjutnya, akal mengategorikan analisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pintu. Aksiologi merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan atau memanfaatkan ilmunya. Aksiologi sama dengan nilai dari sebuah ilmu dan penyelidikan tentang sebuah prinsip-prinsip nilai. Aksiologi juga bisa diartikan studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai etika dan estetika yang membahas tentang manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang telah ada. Contohnya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, bagaimana kita sikap murid sebagai terhadap guru. Semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik, juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama. 3. Jelaskan perbedaan rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Berikan contohnya. Jawab, rasionalisme adalah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencarian pengukur pengetahuan. Rasionalisme berpikiran bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Contohnya, jika kita melihat televisi yang tidak berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa ada komponen di dalam TV yang rusak atau sudah perlu diganti. Pemikiran tentang ada sesuatu yang tidak beres ini merupakan suatu hal rasional yang tumbuh dari TV dan dapat dipastikan pikiran rasional ini benar. Sedangkan empirisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Empirisme berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Contohnya, ketika kita belajar memasak, mungkin saat kita baru pertama kali mencoba masakan yang telah kita masak, masakannya terasa terlalu asin atau bahkan tidak ada rasa sama sekali. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana menciptakan masakan makanan yang enak sesuai dengan pengalaman yang telah didapat. Adapun kritisisme secara garis besar merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. 4. Jelaskan hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Berikan contohnya. Jawab, filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama adalah bertujuan setidak-tidaknya berurusan dengan hal-hal yang sama, yaitu kebenaran, dan bertindak atas dasar rumusan mengenai suatu kebenaran tersebut. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran
dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Contohnya, apakah alam semesta memang benar diciptakan? Jika benar, dari mana buktinya? Nah, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Kata Tuhan di sini membuktikan bahwa filsafat berhubungan dengan agama, di mana kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan. Tentu dari ilmu pengetahuan. Nomor 5. Bagaimana penerapan etika dan estetika dalam kehidupan? Berikan contohnya. Jawab. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika kepada orang yang berbeda agama, saling menghormati dan toleransi. Etika dalam berpakaian, sopan, sesuaikan dengan tempat. Etika ketika dengan orang yang lebih tua, hormat, sopan, dan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Contoh, menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Kemudian estetika adalah bidang ilmiah yang meneliti dan membahas keindahan. Bagaimana keindahan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh manusia dan bagaimana kecantikan dapat dibentuk. Contoh, ketika kita melihat pemandangan, melihat pertunjukan, atau mencoba makanan, nilai estetika bersifat subjektif bagi orang yang bersangkutan. Seseorang akan senang melihat lukisan yang menurut mereka sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan lukisan menjadi indah. Kemudian nomor 6. Jelaskan perbedaan filsafat pada masa Yunani, abad pertengahan, Renaissance, dan masa modern. Jawab. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad 6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Kemudian filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Kemudian filsafat Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Kemudian filsafat modern, secara garis besar ada 3 paham yang muncul pada zaman ini, yaitu rasionalisme, empirisme, idealisme. Kemudian nomor 7, apa perbedaan filsafat yang ada dalam Islam dengan filsafat yang ada di Barat? Berikan contohnya. Jawab. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern, sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Contohnya, filsafat Barat lebih menekankan pada pola pikir yang rasional dan manusia sebagai pusatnya. Tujuan dari filsafat Islam lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari moralitas. Tujuannya agar manusia menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.